ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Dwi Septa Pribadi dengan NIM 51300250033. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 36, yaitu menjelaskan mengenai kafum toraks yang mana di dalamnya ada mediastinum, ada perikardium, ada pleura dan pulmo, ada em, cor, ada sepertinya itu aja. Ada 6 materi. Nah, nanti eh, untuk saya sendiri akan menjelaskan pada bagian cor atau jantung. Untuk Alfi itu ada pleura dan pulmo. Untuk Zaki itu menjelaskan pada bagian mediastinum dan perikardium. Dan untuk Mahfi akan menjelaskan mengenai kafum toraks dan dinding toraks. Baik, sebelum lanjut pada materi kali ini, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan kelompok 36. Silakan bisa dimulai dari Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Oktavia Manzilatur Rahma dengan NIM 51300250021. Bisa dilanjutkan oleh Mahfi. Perkenalkan, nama saya Makfira Nurul Aini dengan NIM 51. Bisa dilanjutkan oleh Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zaki Anwar Makarim dengan NIM 51300250031. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kafum toraks. Kepada Mahfi, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kafum toraks. Boleh next slide, Gigi? Jadi di kafum toraks itu kan merupakan rongga dada yang berisi organ vital seperti paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, trakea, dan esofagus. Nah, terus secara anatomi kafum toraks itu dilindungi oleh kerangka toraks dan yang berperan dalam respirasi dan juga sirkulasi. Pada kafum toraks ini mempunyai batas-batas. Eh, Batas anteriornya itu ada sternum, kemudian bagian dorsalnya ada corpus vertebra torakal 1 sampai 12, kemudian bagian lateralnya ada costa 1 sampai 12, terus ada tulang sejati atau palsu yang biasa dinamakan verae dan spuriae. Terus batas superiornya ada apertura thoracis superior, bagian inferiornya ada apertura tora- thoracis inferior yang tertutup oleh diafragma. Kemudian next slide. Kafum toraks, dindingnya itu terdiri dari kerangka dan muskulus. Kemudian eh, batas superiornya itu ada apertura thoracis superior, epikranial atau superior manubrium sternum. Di bagian posteriornya terdapat vertebra thoracalis 1, yang di bagian lateralnya terdapat costa 1. Untuk batas inferiornya itu ada apertura thoracalis inferior. Di bagian inferior itu ada anterior, posterior, lateral.
Kalau yang anterior itu terdapat prosesus sigmoideus. Kalau bagian posterior terdapat vertebra thoracalis 12. Kemudian ada lateral, bagian lateral itu ada costa 7 sampai 12 dan arcus costa. Terus dan juga ditutupi diafragma atau perenicus. Slide selanjutnya. Untuk bagian superiornya kan dibatasi oleh thoracis superior, inferiornya dibatasi oleh apertura thoracis inferior dan ditutupi oleh eh, diafragma. Slide selanjutnya. Ini untuk gambar anatominya, untuk gambar anatomi kadavernya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, ini kan ada kerangka toraks. Jadi di bagian lateral itu ada 12 pasang kosta, 7 pasang kosta verae atau yang sejati, 5 pasang kosta spuriae atau yang tidak sejati, 3 pasang kosta arcuariae, 2 pasang kosta fluctuans. Kemudian di bagian ventral atau anterior terdapat sternum. Kemudian di bagian dorsal terdapat korpus vertebra thoracalis 1 sampai 12. Next slide. Kemudian ini merupakan angulus Angulus Ludovici. Di situ yang di bagian tengah atas seperti ada tonjolan, itu ada incisura jugularis. Bagian tengah itu dinamakan manubrium sternum. Kemudian ada corpus sterni, processus sipoides. Di bagian sampingnya, kanan dan kiri itu menghubungkan atau tempatnya tulang klavikula yang dinamakan incisura clavicularis. Dan bagian bawahnya terdapat incisura costalis 1, lanjut sampai ke bawah ada incisura costalis 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 7. Next slide. Baik, di sini merupakan pembagian eh, ada pembagian untuk mid sternal line, parasternal line, mid clavicula line, mid axilla line. Itu untuk garis-garis pembagian dari cavum thorax. Next slide. Ini seperti gambar pada manusia, bisa kelihatan. Untuk di bagian tengah itu ada axilla fossa, kemudian yang bagian pinggir eh, agak ke medial itu ada arteri axillaris line, terus axilla mid axilla line. Kalau yang bagian lateral itu terdapat posterior axilla line. Selanjutnya next slide. Baik, di sini kan terdapat otot-otot atau muskulus-muskulus yang berada di dinding toraks. Di sini muskulusnya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada ekstremitas superior, anterolateral abdomen, dan intrinsik toraks. Kalau yang ekstremitas superior atau ekstrinsik, terdapat musculus pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, dan musculus subclavius. Dan bagian anterolateral abdomen atau ekstrinsik, terdapat musculus obliquus abdominis externus, musculus rectus abdominis, dan yang terakhir ada intrinsik toraks yang disarafi oleh nervus intercostalis. Di bagian situ terdapat musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, musculus levator costarum, musculus subcostalis. Next slide.
Ini untuk gambar-gambar untuk gambar kadavernya dari manusia asli. Next slide. Ini juga untuk gambar kadavernya. Next slide. Kemudian dinding-dinding untuk dindingnya musculus intercostalis externus. Dia itu untuk inspirasi biasa. Bentuk seratnya itu ventrakranial. Musculus intercostalis internus untuk ekspirasi biasa. Seratnya dorso kaudal dan musculus intercostalis intimus dan musculus intercostalis intimus dan musculus transversus costalis atau thoracis itu dipisahkan oleh atau vena arteri nervus intercostalis atau jurae neovascular terdapat di tepi bawah costa dan terdapat van interkostal dan juga van subkostal. Fungsi pleura tepatnya jangan di tepi bawah costa namun di antara bagian costa. Next slide. Baik, ini merupakan mediastinum. Next slide. Ini merupakan gambar-gambarnya. Jadi di gambar ini ada beberapa panah yang menunjukkan ada nervus interkostal, lateral lateral cutaneous nervus interkostal yang bagian lateral, arteri thoracic interna dan lain-lainnya. Selanjutnya bisa next slide. Ini untuk gambar preparat kadavernya. Kemudian next slide. Jadi di sini ada jurae neovascular, tovan intercostalis, dan subcostalis. Next slide. Baik, ini kan merupakan gambar dari vena interkostal dan vena subkostal. Jadi eh, di gambar ini menunjukkan pembuluh darah arteri di bagian dinding toraks, khususnya arteri interkostal. Arteri interkostal ini eh, berada di anterior 1 sampai 6. Berasal dari arteri thoracica interna dan arteri thoracica interna ini merupakan cabang dari arteri subclavia. Kemudian arteri ini berjalan di bagian anterior dinding toraks di dekatnya bagian sternum. Arteri ini mensuplai otot interkostal, dinding dada bagian depan, dan kelenjar mamae. Arteri interkostal yang bagian superior itu terdapat di interkostal 1 sampai 2 berasal dari arteri interkostalis suprema yang merupakan cabang dari truncus costa cervicalis yang berasal dari arteri subclavia. Untuk interkostal 3 sampai 11 dan arteri subclavia itu berasal langsung dari aorta thoracalis. Kemudian eh di situ kan terlihat ada beberapa panah yang menunjukkan ada arcus aorta, aorta thoracalis, arteri subclavia, percabangan arteri interkostal. Jadi di situ terdapat arteri interkostal posterior yang sejajar dengan iga. Dan semua cabang ini akhirnya menyuplai dinding toraks. Next slide.
Tadi saya sudah menjelaskan untuk arteri interkostal, dia merupakan cabang dari arteri mamaria interna, arteri thoracica interna, dan arteri subclavia. Untuk arteri interkostal posterior, eh, 1 sampai 2 itu cabang arteri interkostal suprema, kemudian menjadi cabang trunkus costocervical, cabang dari arteri subclavia. Dan untuk 3 sampai 11 itu ada arteri subkostal dan aorta thoracalis. Next slide. Baik, ini ilustrasi dari gambar percabangan-percabangan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Next slide. Ini merupakan gambar kadaver eh, untuk arteri-arterinya. Next slide. Baik. Selanjutnya ada AVN. Untuk arteri dinding toraks, ada arteri intercostalis anterior yang merupakan cabang dari arteri thoracica interna dan cabang dari arteri subclavia. Arteri intercostalis posterior 1 dan 2 dari arteri intercostalis suprema yang merupakan cabang dari truncus costocervicalis, arteri subclavia. Arteri intercostalis posterior 3 sampai selanjutnya arteri intercostalis posterior dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Kemudian vena di bagian dinding toraks itu ada vena intercostalis dan vena subcostalis. Untuk nervus dinding toraks terdapat nervus intercostalis 1 yang melayani ekstremitas superior. Kemudian ada nervus intercostalis 2 yang melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Selanjutnya ada nervus intercostalis 3 sampai 8 yang melayani toraks. Kemudian ada nervus intercostalis maaf, ada nervus intercostalis 3 sampai 7 yang melayani toraks dan ada nervus intercostalis 8 sampai 11 yang melayani toraks dan dinding abdomen. Dan nervus intercostalis 12 yang melayani dinding abdomen saja. Next slide. Baik, telah selesai penjelasan yang saya berikan. Apa ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan ya, yaitu masuk ke bagian mediastinum ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih itu mediastinum. Nah, jadi eh, mediastinum itu eh, ruang di dalam kavum toraks yang dia itu letaknya di antara kedua paru-paru dan berisi organ-organ vital seperti jantung, pembuluh darah besar, trakea, esofagus, dan saraf. Jadi kalau bisa dibayangin ya, kalau bisa dibayangkan itu mediastinum itu di dalamnya kavum toraks. Nah, itu ada ruang di dalamnya. Itu yang disebut sebagai mediastinum. Jadi kurang lebih seperti itu. Next slide, Gigi. Nah, eh, batas-batas dari mediastinum. Nah, batas-batas dari mediastinum itu sendiri, itu yang pertama ada anterior. Nah, anterior ini dia dibatasi oleh sternum dan cartilago costae. Nah, lalu ada batas secara posterior. Nah, batas posterior ini itu dibatasi yang namanya corpus vertebrae thoracalis 1 sampai 12. Lalu ada batas superiornya, yaitu apertura thoracis superior, dan batas inferiornya, yaitu diafragma. Batas lateralnya, yaitu pleura mediastinalis. Lanjut, slide, Gigi. Lanjut lagi. Nah, kita masuk ke bagian pembagian mediastinum. Nah, mediastinum ini
dia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya mediastinum superior dan mediastinum inferior. Nah, mediastinum, next slide dulu Gigi. Nah, mediastinum inferior sendiri itu dibagi lagi, dia itu menjadi tiga bagian, yaitu ada mediastinum anterior, ada mediastinum medius, dan ada yang namanya mediastinum posterior. Lanjut lagi, Gigi. Ini adalah gambar dari posisi superior mediastinum, dan juga ada eh, mediastinum inferior, anterior mediastinum, mediastinum medius, dan yang posterior. Lanjut lagi, Gigi. Lanjut lagi. Nah, nah untuk mediastinum sendiri, dia dibagi oleh dua bidang di antara angulus ludovici dan corpus vitae 4 atau 5. Nah, yang pertama ada mediastinum superior, yang kedua ada mediastinum inferior yang dibagi tiga oleh perikardium. Ada mediastinum anterior, ada eh, mediastinum medius, dan mediastinum medius sendiri itu terdiri dari yang namanya cor, perikardium, nervus phrenicus, fossa pericardiophrenicis. Nah, untuk yang mediastinum posterior itu terdiri dari esophagus dan nervus vagus dextra dan sinistra. Ada vena azygos dan vena hemiazygos. Ada aorta torakal, ada ductus thoracicus, dan nervus planicus major minor. Lanjut, Gigi. Nah, mediastinum secara superior itu berisi yang pertama ada origo musculus sternohyoid eh, dan musculus sternohyoid hyoid. Lalu ada eh, kalen- kelenjar timus atau sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibros. Lalu yang ketiga ada saluran-salurannya. Nah, saluran-saluran ini itu yang pertama ada arteri, yaitu yang berisi arcus aorta, arcus ascendens, arteria brachiocephalica, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Nah, untuk untuk venanya itu ada vena cava superior, lalu ada vena brachiocephalica, dan ada muara dari vena azygos. Nah, yang ketiga ada ductus thoracicus yang terletak secara dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Lanjut, Gigi. Nah, lalu ada viscera. Nah, viscera ini yang pertama ada trakea, terletak di garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Lalu ada oesophagus yang terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Lalu ada nervus. Nah, nervus ini dia ada nervus dextra dan sinistra, ada plexus cardiacus, ada nervus recurrens sinistra, dan nervus phrenici dextra sinistra. Dan ini adalah gambar dari di mana pemposisian dari yang saya sebutkan tadi. Lanjut, Gigi. Nah, kita berlanjut ke yang namanya mediastinum inferior. Nah, mediastinum inferior ini berisi yang tampak secara anterior itu terdapat jaringan ikat kendor. Lalu ada pembuluh darah kecil, ada saluran limfe, dan beberapa limfonodi kecil. Lalu ada bagian medius. Nah, bagian medius ini ada perikardium dan cor. Nah, ada pembuluh darah besar juga yang terdiri dari vena cava superior, truncus pulmonalis, dan uh, bifurcatio trunci pulmonal. Ada radix pulmonis dextra dan sinistra, dan nervi phrenicus yang terletak pada permukaan lateral perikardium. Lanjut, Gigi. Di next. Nah, ada selain ada tadi inferior, ada namanya mediastinum inferius. Nah, yang berisinya, nah secara posterior
ada saluran-salurannya. Yang pertama ada saluran aorta thoracalis, teman-teman. Dan ada vena azygos, ada vena hemiazygos, dan ductus thoracicus. Nah, visceranya ada oesophagus, ada trakea yang menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Lalu untuk nervusnya, ada nervus vagus dextra, ada nervus vagus sinistra, dan ada nervus planicus major. Ada juga nervus planicus minor. Dilanjutkan, Gigi. Nah, selanjutnya eh kita masuk ke bagian pleura atau pulmo ya. Maaf Zaki, Lanjut. ini materi dari Alfi Zaki. Oh iya, baik. Oke. Baik. Silakan dilanjutkan. Baik, pada slide ini mulai dibahas pleura dan pulmo sebagai satu kesatuan anatomi dan fungsi. Pulmo sendiri merupakan organ utama sistem respirasi yang berperan dalam pertukaran gas, sedangkan pleura sendiri berfungsi sebagai struktur pendukung agar paru-paru dapat bergerak bebas di dalam rongga toraks. Setiap proses inspirasi dan ekspirasi dapat menyebabkan perubahan volume paru-paru. Perubahan ini dapat terjadi secara optimal karena adanya pleura yang memungkinkan paru mengikuti pergerakan dinding dada dan diafragma tanpa menimbulkan gesekan yang berlebihan. Next. Nah, pleura sendiri adalah sebuah membran serosa tipis yang melapisi dinding dalam rongga toraks serta membungkus paru-paru. Pleura menghasilkan cairan serosa dalam jumlah kecil yang memiliki peran penting dalam mekanika pernapasan. Fungsi utama pleura adalah untuk mengurangi gesekan antara paru dan dinding toraks selama pernafasan. Selain itu, pleura membantu mempertahankan tekanan intrapleura yang bersifat negatif sehingga paru tetap mengembang. Apabila fungsi ini terganggu, misalnya karena penumpukan cairan atau udara di kafum pleura, maka ekspansi paru akan terhambat dan timbul gangguan respirasi. Adapun ruang-ruang yang ada di pleura yaitu yang pertama, recessus costodiaphragmatica dan juga recessus costomediastinalis. Next. Untuk pembagiannya sendiri, pleura dibagi menjadi dua lapisan, yaitu pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Pada pleura parietalis mencakup pleura capula, pleura costalis, pleura diafragma, dan juga pleura mediastinum. Pada pleura visceralis di antara pleura parietal dan juga pleura visceral. Pembagian ini didasarkan pada hubungan pleura dengan struktur di sekitarnya. Pleura parietalis melapisi dinding rongga toraks, sedangkan pleura visceralis melekat langsung pada permukaan paru. Kedua lapisan ini saling berlanjut, terutama di daerah hilus pulmonal. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat kafum pleura, yaitu ruang potensial yang berisi cairan serosa untuk memfasilitasi pergerakan paru. Next. Nah, pleura parietalis sendiri berisi yang pertama mediastinalis, kemudian ada diafragmatica, costalis, dan juga cupula. Pleura parietalis merupakan lapisan pleura yang melapisi dinding rongga dada. Berdasarkan area yang dilapisi, pleura ini dibagi menjadi pleura costalis, diafragmatica, mediastinalis, dan juga cupula. Kemudian, pleura parietalis ini dipersarafi oleh saraf somatik sehingga peka terhadap rangsangan nyeri. Hal ini menjelaskan mengapa nyeri dada pleuratik biasanya terasa tajam dan memburuk saat pernafasan dalam. Kemudian, pleura visceralis. Pleura visceralis adalah lapisan pleura yang melekat erat pada permukaan paru dan mengikuti kontur paru hingga ke dalam visura antar lobus. Jadi, pleura visceralis ini menempel langsung pada paru-paru. Berbeda dengan pleura parietalis, pleura visceralis tidak memiliki persarafan nyeri yang signifikan. Oleh karena itu, gangguan pada jaringan paru tidak selalu menimbulkan nyeri langsung. Pleura visceralis berperan dalam menjaga elastisitas paru selama perubahan volume saat bernafas. Next.
Nah, kavum pleura merupakan rongga potensial di antara pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Dalam kondisi normal, kavum ini hanya berisi sedikit cairan serosa. Cairan tersebut memungkinkan kedua lapisan pleura bergerak secara halus selama respirasi. Selain itu, tekanan negatif di kavum pleura sangat penting untuk mempertahankan paru tetap mengembang. Nah, pertemuan pleura parietalis menjadi visceralis yang pertama berada di hilux pulmonal, tepatnya pada lubang keluar masuknya radix pulmonal. Yang kedua berada di ligamen pulmonal, yaitu di antara hilus dan juga basis. Next. Nah, pada hilum dextra berisi arteri pulmo yang terletak pada ventral bronchus. Kemudian ada vena pulmo yang terletak kaudal. Kemudian pada hilum sinistra terdapat arteri pulmo yang terletak cranial bronchus. Kemudian ada vena pulmo yang terletak ventral dan kaudal. Next. Nah, pulmo sendiri dibagi antara dextra dan sinistra. Pada hilus pulmonal kanan atau dextra berisi arteri pulmonalis yang terletak lebih ventral terhadap bronkus. Kemudian pada hilus pulmonal kiri atau sinistra terletak arteri pulmonalis yang lebih kranial terhadap bronkus. Next. Pada segmen pulmodextra atau paru bagian kanan terbagi beberapa segmen, diantaranya yaitu segmen lobus superior, lobus medius, dan juga lobus inferior. Pada lobus superior berisi segmen anterior, posterior, apicalis, kemudian pada lobus medius terletak segmen medial dan juga lateral. Pada lobus inferior terdapat segmen apikal, segmen basal yang isinya ada anterior, medial, lateral, dan juga posterior. Next. Nah, pada paru bagian kiri juga terbagi menjadi segmen bronchopulmonalis. Meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada yang bagian dextra atau bagian kanan, terdapat segmen lingula superior dan inferior yang khas. Segmen ini membantu pembentukan penyebaran penyakit dan perencanaan tindakan medis. Pada lobus superior terdapat segmen apicoposterior, segmen anterior, segmen lingula superior, dan juga segmen lingula inferior. Pada lobus inferior terdapat segmen apikal dan juga segmen basal yang berisi anteromedial, lateral, dan juga posterior. Next. Nah, trakea sendiri merupakan saluran nafas yang menghubungkan laring dan juga bronkus. Fungsi utama trakea yaitu untuk menghantarkan udara ke paru-paru. Bagian anterior trakea tersusun atas cincin kartilago yang menjaga lumen tetap terbuka, sedangkan bagian posteriornya bersifat membranosa. Struktur ini memungkinkan trakea tetap paten sekaligus fleksibel. Trakea sendiri memiliki dua bagian, yaitu pars membranacea dan juga pars cartilago. Pada vertebra torakal 4-5, trakea bercabang menjadi bronkus primaris dextra dan juga sinistra. Kemudian di trakea juga terdapat tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcatio trakea yang bernama carina trakea yang ditunjuk pada tanda panah warna merah. Next. Kemudian arbor bronkial.
Arbor bronkial menggambarkan sistem percabangan bronkus dari bronkus utama hingga bronkiolus. Percabangan ini berfungsi untuk mendistribusikan udara ke seluruh jaringan paru secara efisien. Nah, pada bronkus primarius dextra ini terdapat beberapa bagian, yaitu bronkus lobalis superior, kemudian bronkus lobalis medius, dan yang terakhir yaitu bronkus lobalis inferior. Pada bronkus primarius dextra memiliki lumen yang lebih lebar, lebih pendek, dan lebih vertikal dibandingkan bronkus kiri. Karakteristik ini menyebabkan aspirasi benda asing lebih sering terjadi ke paru kanan. Next. Nah, pada bronkus primarius sinistra, bronkus ini lebih panjang dan lebih horizontal daripada bronkus primarius dextra. Percabangan bronkus ini menyesuaikan dengan dua lobus paru kiri. Nah, pada bronkus primarius sinistra ini terdapat bronkus lobalis superior yang berisi ramus ascendens dan juga ramus descendens. Kemudian bronkus lobalis inferior yang berisi segmen apicalis, segmen basalis anteromedial, segmen basalis lateral, dan juga segmen basalis posterior. Next. 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 Nah, sirkulasi darah pada paru. Sirkulasi paru ini terdiri dari sirkulasi fungsional dan juga sirkulasi nutritif. Sirkulasi fungsional berperan dalam pertukaran gas, sedangkan sirkulasi nutritif berfungsi untuk menyuplai jaringan paru-paru. Pada sirkulasi fungsional ini disebut juga fasa publika yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, pertukaran ini dilakukan pada fasa pulmonalis. Kemudian pada sirkulasi nutritif atau yang biasa disebut juga fasa privat berfungsi untuk menutrisi. Ini terjadi pada fasa bronkialis pada arteri bronkialis dextra dan sinistra dan sisanya dari arteri pulmonal. Next. Aliran limfatik paru. Sistem limfatik paru berperan dalam drainase cairan dan pertahanan imun. Aliran limfe menuju nodus trakeobronkial dan bronkomediastinal. Sistem ini juga berperan dalam penyebaran penyakit pada paru-paru. Nah, pada aliran limfatik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian profundus dan juga bagian superficial. Pada bagian profundus ini dari jaringan alveolar. Sedangkan pada bagian superficial ini dari pleura visceral dan jaringan alveolar dekat pleura. Next. Inervasi. Pada bagian paru-paru dipersarafi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Pada saraf simpatis ini menyebabkan bronkodilatasi, sedangkan parasimpatis menyebabkan bronkokontriksi dan peningkatan sekresi. Pada sistem simpatis ini berasal dari trunkus simpaticus ganglion trokalis 1-4. Gunanya untuk melepaskan adrenalin dan noradrenalin. Pada parasimpatis ini berasal dari nervus vagus dextra dan juga sinistra untuk melepaskan asetilkolin. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan lagi. Setelah tadi saya mempresentasikan
mediastinum. Selanjutnya kita masuk ke bagian perikardium. Nah, sebelum saya menjelaskan perikardium, saya akan menanyakan dulu apa sih itu perikardium? Nah, perikardium itu kalau dibayangkan, nah itu seperti kantung. Nah, kantung yang membungkus jantung. Nah, jantung itu kan pasti ada kantungnya itu untuk melapisi jantung itu. Nah, itu juga berfungsi untuk eh, melindungi jantung, memfiksasi posisi jantung, dan mengurangi gesekan saat jantung berkontraksi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian perikardiumnya. Nah, perikardium ini dibagi menjadi dua lapisan utama. Jadi yang pertama ada perikardium fibrosum. Nah, perikardium fibrosum ini dia itu lapisan terluar yang bisa dibilang kuat tapi tidak elastis. Nah, perlekatannya secara tampak anterior itu dibatasi dengan sternum. Nah, lalu untuk posterior dia dibatasi oleh vertebrae langsung. Nah, untuk secara inferior secara kaudal sendiri dia oleh diafragma. Lalu untuk secara kranial itu ke lamina lamina advent fasa besar. Lalu ada secara lateral itu ada pleura parietal. Nah, yang kedua, lapisan yang kedua yaitu ada pericardium serosum. Pericardium serosum ini juga terbagi menjadi dua. Jadi ada eh, lamina parietalis. Nah, lamina parietalis sendiri dia posisinya itu menempel pada pericardium fibrosum. Lalu ada lamina visceralis atau yang biasa disebut sebagai epikardium. Epikardium ini dia posisinya itu menempel langsung pada miokardium. Jadi lamina parietalis ini dia menempel pada perikardium fibrosum, sedangkan untuk yang visceralis itu dia menempel langsung pada miokardium. Nah, di antara kedua lapisan ini itu disebut sebagai kavum perikard yang berisi cairan seros tipis. Nah, jika berlebih itu bakal menimbulkan yang namanya tamponade atau efusi. Next. Nah, seperti ini gambar dari eh, perikardium teman-teman dan posisi-posisinya. Next. Next. Oke, selanjutnya ini masuk ke bagian cor yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gigi. Waktu dan tempat dipersilahkan ya, Gigi. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang masuk ke bagian cor atau jantung. Yang mana jantung atau cor itu merupakan organ muskular berongga yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah. Jantung sendiri itu terletak di mediastinum medius. Jadi di tengah-tengah di antara kedua paru-paru. Dengan posisi jantungnya itu miring ke sebelah kiri. Secara fisiologisnya, jantung itu bertugas memompa darah ke paru-paru untuk pertukaran gas serta memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistematik. Ini gambar dari jantung. Ini jantung asli dari kadaver ya. Nah, untuk bagian luar jantung, secara anatomi, jantung itu memiliki beberapa permukaan penting, yaitu fasies anterior, fasies inferior, fasies posterior atau vertebra, lalu ada apex cordis, bagian ventricle S, lalu basis cordis, margo acutus atau marginal dextra, dan margo obtusus, yaitu marginal sinistra. Em, Permukaan ini itu berhubungan dengan organ sekitar seperti sternum, diafragma, dan vertebra yang membantu dalam menentukan orientasi jantung di rongga toraks. Untuk fasies anterior sendiri,
atau biasa disebut sternalis itu merupakan permukaan jantung yang menghadap ke sternum dan sebagian besar itu dibentuk oleh ventrikel kanan. Pada permukaan ini itu terdapat sulcus interventricularis anterior yang dilewati oleh arteri interventricularis anterior dan vena cordis magna yang memiliki peran penting dalam vaskularisasi. Untuk vasias anterior sendiri itu terdiri dari dominan ventricle D, ventricle S atau apex, dan antara ventricle D dan S itu sulcus interventricularis anterior. Untuk Untuk inervasinya itu yang pertama ada ramus interventricularis anterior atau ramus descendens anterior dan arteri coronaria sinistra. Untuk vaskularisasinya yaitu ada vena cordis magna yaitu auricula dextra sinistra. Di sini pada gambar ini tampak aorta ascendens truncus pulmonalis. Ini gambar dari kadaver secara langsung. Nah, kita masuk ke fasies inferior atau yang biasa disebut diafragmatika. Untuk fasies inferior sendiri itu terletak di atas diafragma. Jadi pas di atasnya diafragma itu fasies inferior yang dibentuk oleh ventrikel kanan serta ventrikel kiri. Pada permukaan ini itu terdapat sulcus interventricularis posterior yang menjadi jalur pembuluh darah koroner posterior dan berperan dalam suplai darah miokard bagian inferior. Jadi fase inferior itu dari ventricle dextra sinistra menuju ke sulcus interventricularis posterior, yaitu ramus interventricularis posterior dan vena cordis media. Untuk fasies posterior sendiri, atau yang biasa disebut basis cordis, yaitu dibentuk oleh atrium kiri. Oleh atrium kiri, pada bagian ini itu terdapat muara vena pulmonalis serta vena cava superior dan inferior. Sehingga basis cordis itu berperan sebagai tempat utama masuknya em, darah ke jantung. Nah, kita masuk ke basis cordis. Pada basis cordis itu adalah merupakan tempat fasa terbesar, yaitu ada aorta ascendens dari ventricle sinistra, lalu ada truncus pulmonalis dari ventricle dextra menuju arteri pulmonalis dextra sinistra, vena cava superior dan inferior, atrium dextra, vena pulmonalis dextra sinistra dan atrium sinistra, lalu margo acutus atau marginal dextra yaitu merupakan pertemuan antara fasies anterior dan inferior yang dilewati oleh ramus marginal dextra, arteri coronaria dextra, vena dan vena cordis parva. Untuk margo untuk margo obtusus itu isinya ada ramus marginal sinistra, arteri coronaria sinistra, vena cordis posterior, ventricle. Kita masuk ke sulcus coronarius atau sulcus atrioventricular, yaitu di antara atrium dan ventricle, yang mana isinya itu ada arteri coronaria dextra antara aurifula dextra dan ventricle dextra, lalu ramus SA node dan ramus AV node, ramus coni arteriosi, ramus marginal dextra, ramus descendens posterior, ramus dan ramus transversus. Lalu ada juga ramus transversus arteri coronaria dextra, vena cordis parva, ramus circumflexa arteri coronaria eh, sinistra, yaitu letaknya di bawah aurikular sinistra.
ada sinus coronarius yang di dalamnya ada lagi vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra bermuara dari cordis, yaitu vena cordis magna, parva, media, posterior, obliku, atau yang biasa disebut marsal, kecuali vena cordis anterior dan minimi atau T-basis. Nah, ini beberapa yang sudah saya jelaskan, yaitu pembuluh darah yang melekat tadi pada jantung. Bentuknya seperti akar-akar. Ini dari kadaver secara langsung. Ini jantung asli. Nah, kita masuk ke dinding jantung. Untuk dinding jantung untuk dinding jantung sendiri itu terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium. Untuk epikardium sendiri itu adalah merupakan lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam organ dalam jantung. Em, Merupakan lamina visceral pericardium serosum. Jadi epikardium itu lapisan luar, tapi gunanya untuk melindungi lapisan dalam dan organ dalam dari jantung itu sendiri. Untuk miokardium itu merupakan bagian tengah yang berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel. Gunanya adalah untuk kontraksi jantung. Kontraksi jantung itu em, di bagian tengah dan terdapat di seluruh atrium serta ventrikel. Untuk endokardium sendiri yaitu lapisan tipis endotel yang merupakan lapisan terdalam. Seperti pada gambar, epikardium itu lapisan luar, lalu ada di tengah itu ada miokardium, dan yang paling dalam atau yang lapisan ketiga adalah atau lapisan tipis yaitu ini epicardium visceral layer of the serous pericardium. Ruang jantung. Jantung itu memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, kalau yang biasanya kita sebut atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Pembagian ruangan ini tuh memungkinkan aliran darah yang terarah dan efisien sesuai dengan fungsi sirkulasi pulmonal dan sistematik. Bisa dilihat pada gambar untuk darah yang kaya akan CO2, ini yang berwarna biru. Ini berada pada atrium dextra dan ventricle dextra. Untuk yang kaya akan O2 dan ini adalah hasil penyaringan dari atrium dexter dan ventricle dexter, yaitu ada atrium sinistra dan ventricle sinistra. Ini sudah darah yang kaya akan O2. Untuk atrium dextra sendiri itu menerima darah dari vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Struktur penting di dalamnya itu meliputi sinus venarum yang halus dan auricula yang memiliki otot pectinatus. Jadi di atrium dextra itu yang pertama itu ada sinus venarum, ciri-cirinya adalah halus, bermuaranya vena-vena yaitu terus ada fossa ovalis dan limbus, ke ostium, eh, atrium eh ke ostium AV dextra. Ada aurikular juga yang ciri-cirinya adalah kasar, lalu MM pectinati dan crista terminalis bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Untuk ventricle dextra itu relatif memiliki dinding yang lebih tipis dibanding ventricle sinistra atau kiri dan berfungsi memompa darah ke paru-paru melalui trunkus pulmonalis. Di dalamnya juga terdapat trabeculae carnae, otot papillaris, dan chordae tendinea. Ini untuk ventricle dextra. Yang pertama itu ventricle proper, yaitu kasar, trabeculae carnae, rich bridge, M papillaris.
lalu moderator band, di dalamnya ada moderator band atau trabeculae septomarginalis, lalu ada MM papillaris dan chordae tendinea. Lalu ada infundibulum atau conus arteriosus yang halus dan batas crista supraventricularis bermuara ke truncus pulmonalis. Ini gambar secara anatomi ini diambil dari Netter. Ini anatomi kadaver secara langsung dari manusia. Untuk ventricle sinistra atau ventricle sebelah kiri itu merupakan ruang jantung dengan dinding paling tebal. Jadi dinding paling tebal di antara yang lain itu adalah ventricle sinistra. Karena ini tuh ventricle sinistra sendiri atau ventricle kiri itu bertugas memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah terbesar kita yaitu aorta. Untuk struktur internalnya itu lebih halus, namun sangat kuat untuk menghasilkan tekanan tinggi. Nah, untuk ventricle sinistra itu ada ventricle proper yang kasar, MM papillaris, trabeculae carneae, dan myocard 3 sampai 5 kali tebal ventricle eh, myocardnya itu 3 sampai 5 kali lebih tebal dari ventricle dextra. Lalu vestibulum aorta yang halus dan bermuara ke aorta ascendens. Ini gambar ventricle sinistra. Ini di kadaver secara langsung. Nah, kita masuk ke katup jantung. Pada katup jantung sendiri itu ada 4 katup, yaitu katup mitral atau yang biasa disebut bikuspid, itu pada bagian sebelah kiri. Lalu ada trikuspidal di sebelah kanan, ada katup aorta semilunar dan ada katup pulmonar semilunar. Ini biasanya untuk katup ini biasanya digunakan dalam pemeriksaan jantung, yang mana berpacu pada mm, garis yang sudah dijelaskan pada kavum toraks oleh Mafi tadi. Yaitu ada em, parasternal line, mid clavicular line, dan lain sebagainya. Untuk arah katup searah itu stenosis atau membuka tak sempurna. Em, ini tuh gangguan pada katup jantung. Untuk yang stenosis sendiri itu merupakan ketidakmampuan katup membuka secara sempurna atau insufisiensi, yaitu ketidakmampuan katup menutup rapat. Ini gambarnya. Kita masuk ke valvula semilunar aorticus yang dibagi menjadi posterior, dextra, dan sinistra. Untuk strukturnya sendiri yaitu ada lunula, nodulus, sinus aorticus dengan ostium, arteri coronaria dextra et sinistra. Ini bisa dilihat pada gambar untuk lunula. Ini lapisan luar pada bagian tengah. Ini yang cekungan ini pada bagian tengah ini merupakan sinus aorticus. Lalu untuk nodulus itu tonjolan. Ini nodulus. Lalu untuk kayak bintik kecil, ini lubang itu merupakan ostium arteri koronaria. Nah, kita masuk ke kerangka jantung. Jadi kerangka jantung itu tersusun dari jaringan fibrosa.
yang berfungsi sebagai tempat melekatnya katup dan otot jantung. Selain itu, kerangka ini itu berperan sebagai isolator listrik antara atrium dan ventrikel. Nah, untuk rangka jantung sendiri itu yang pertama ada anulus fibrosus, trigonum fibrosus dextra sinistra, dan septum interventricular pars membranacea yang berfungsi sebagai tempat melekat dan menstabilkan katup, tempat melekatnya miokardium, dan sebagai isolasi listrik jantung. Untuk kita masuk ke suara jantung. Untuk suara yang pertama, penutupan katup eh, AV saat AV ini aorta aortic aortic valve. Suara pertama yaitu katup mitral pada ICS 5 pada mid clavicular line sebelah kiri. Lalu untuk mendengarkan katup trikuspid itu pada ICS 5 parasternal line sebelah kiri. Untuk suara yang kedua yaitu penutupan katup semilunar saat diastol, yaitu katup aorta pada ICS 2 parasternal kanan. Oh ya, ICS ini interkostal. Untuk katup pulmonal yaitu pada ICS 2 parasternal kiri. Jadi kita untuk memeriksa pasien meletakkan stetoskop pada bagian-bagian ini dan berpacu pada eh, garis-garis yang tadi. Untuk persyarafan jantung sendiri, untuk saraf ekstrinsik itu eh, ada dua, ada simpatis dan parasimpatis. Yang simpatis itu trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal, yaitu ganglion thoracal 1 sampai 5. Untuk parasimpatisnya yaitu ada nervus vagus atau nervus ke-10. Untuk saraf intrinsiknya itu ada SA node, AV node, bundle of His, RBB, LBB, ada sabut Purkinje. Untuk inervasi jantung sendiri, itu yang saraf ekstrinsik simpatis itu berasal dari trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal, ganglion cervicalis superior medius et stellatum serta ganglion thoracalis 1 sampai 5 yang melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor bisat jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Untuk parasimpatisnya itu berasal dari nervus vagus atau nervus cranialis ke-10 yang melepaskan neurotransmitter asetilkolin sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Untuk saraf intrinsiknya atau sistem konduksi jantung itu terdiri dari SA node, sinoatrial node atau yang menjadi pacemaker prime, kontraksinya antara 60 sampai 100 kali per menit. Ada internodal pathway, ada atrioventricular AV node, pacemaker sekunder itu kontraksinya antara 40 sampai 60 kali per menit. Ada bundle of His atau fasciculus AV. Lalu ada Rus dextra et sinistra, RBB LBB, dan sabut Purkinje. Vaskularisasi jantung. Untuk vaskularisasi jantung itu dibedakan menjadi sirkulasi nutritif melalui arteri
Coronaria dextra sinistra dan yang merupakan cabang dari aorta ascendens. Untuk fungsional itu untuk fungsionalnya itu melalui fasa-fasa besar atau pembuluh darah besar. Keduanya itu sangat penting untuk menjaga fungsi jantung yang optimal. Nah, ini untuk vaskularisasi jantung, aliran arteri yang nutritif, arteri koronaria dextra et sinistra itu cabang arteri koronaria dextra, ramus S anut, avenut, conus arteriosus, marginal D, transversal, interventricularis posterior, cabang arteri koronaria sinistra. Ini ada ramus S anut, avenut, circumflexa, interventricularis, anterior. Untuk yang fungsional sendiri ada aorta dan trunkus pulmonalis. Ini pembuluh darah besar dua-duanya. Eh, Vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius itu ada vena cordis magna, media, parva, posterior, dan obliqua marsali. Nah, untuk jantung cukup. Ini untuk materi yang kita sampaikan ada di PPT ini ada berdasar dari Netter, Paulsen FNG, Westcake 2010 Atlas Anatomi Manusia, Sudipjo pada Anatomi 2 edisi 14. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa menghubungi em, yang menyampaikan materi. Jika ada yang kurang paham. Semoga selalu diberikan kemudahan dan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Cukup sekian dari kelompok 36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.